naga api yang membara dan naga lapis baja scarlet. Prihatin, Wu Zhangkong mengikuti Zuo Si kembali ke rumah kecil itu, meninggalkan Tang Wulin dalam pikirannya dan langkah kaki mereka yang lembut. Guru, bukankah ini terlalu cepat? Itulah bagian pertama dari keterampilan jiwa terkuat yang Anda buat. Bisakah Wulin mempelajarinya seperti sekarang? Petik 2. Kamu tidak mengerti, kata Zuo Si, melambaikan tangannya ke udara. Garis keturunan drakoniknya sangat murni dan mulia. Ini setidaknya satu tingkat di atas saya. Selain terbatas pada jiwa bela diri tipe naga, keterampilan jiwa ciptaan saya sendiri membutuhkan esensi darah yang sangat kuat dari penggunaannya. Saya hanya mengajarkannya kepadanya karena garis keturunannya menyerupai jiwa bela diri saya. Sungguh aneh bagaimana jiwa bela dirinya sama sekali tidak berhubungan dengan naga meskipun garis keturunan drakoniknya yang kuat. Tapi itu tidak penting sekarang. Dia menatap langsung ke mata Wu Zhangkong. Yang penting dia cukup kuat untuk mulai mempelajari skill jiwaku. Ini hanya masalah seberapa banyak yang bisa dia pahami. Dragon Shocks the Heavens adalah yang pertama dari 9 gerakan naga ilahi saya. Jika dia bisa memahaminya, maka itu artinya dia punya bakat. Jika tidak, garis keturunannya akan memastikan tidak ada bahaya yang harus dilakukan. Petik 2. Zuo Si berhenti, sepertinya mengingat sesuatu. Lalu dia mendengus. Selain itu, jika aku tidak mengajari dia apapun, Feng Wuyu bajingan tak tahu malu itu akan merebutnya. Saya meneleponnya kemarin dan Anda tidak akan percaya betapa sombongnya dia, bertanya kepada saya apa yang telah saya lakukan untuk Wulin. Kita akan segera melihat siapa yang mampu memberikan yang terbaik untuk Wulin. Dia hanya Master Armor Perang 3 kata sekarang. Dia bahkan belum menjadi Divine Blacksmith. Mari kita lihat apakah dia berani bertarung dengan saya. Petik 2. Wu Zhangkong menarik wajah tak berdaya. Guru, Penatua Feng mengincar kemampuan Tempa Wulin. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Zuo Si mengerang. Omong kosong. Apakah Anda mengatakan saya tidak mengerti karakter bajingan tua itu? Dia benar-benar egois dan tidak melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Saya tidak percaya sedetik pun bahwa dia tidak memperhatikan garis keturunan khusus Wulin. Tapi Wulin paling cocok belajar di bawahku. Aku tidak peduli jika dia juga memiliki jiwa bela diri tipe naga. Akan menyebalkan jika bajingan itu mengajari Wulin juga. Jadi tidak peduli apa kata bajingan itu, Wulin tetaplah kakekku. Oh itu benar, karena dia menerima Wulin sebagai muridnya, dan Wulin adalah kakek saya, bukankah itu berarti saya yang lebih tua di antara kita? Petik 2. Zuo Si terpesona pada pikiran itu, jejak rasa masam tentang situasi benar-benar hilang. Pemandangan itu membuat Wu Zhangkong ternganga. Sejak keduanya memasuki Akademi Shrek, Zuo Si dan Feng Wuyu berjuang untuk satu sama lain. Keduanya memegang jiwa bela diri tipe naga tingkat puncak, salah satunya adalah naga api berkobar dan yang lainnya naga lapis baja merah. Akibatnya, wajar bagi mereka untuk menjadi rival. Belakangan, Feng Wuyu menyukai menempa dan mengalihkan sebagian besar energinya untuk menjadi pandai besi. Kultivasinya tertinggal di belakang Zuo Si sebagai hasilnya dan dia segera ditekan oleh kekuatan saingannya. Tidak puas, Feng Wuyu bersumpah untuk menjadi Divine Blacksmith dan menciptakan armor perang 4 kata, semuanya atas nama mengalahkan Zuo Si. Terlepas dari ketenaran mereka sebagai naga kembar suci Shrek, keduanya jarang berhubungan dengan cukup menarik, dan membenci kesempatan langka yang mereka lakukan. Ditinggal sendirian di halaman depan, Tang Wulin membenamkan dirinya dalam ingatan naga Zuo Si mengguncang surga. Setiap gerakannya membekas dengan jelas dalam benaknya, meninggalkan sebuah film yang menggembirakan untuk dihidupkan kembali. Dia bahkan bisa mengingat bagaimana darah mengalir melalui telapak tangan Zuo Si, sisik merah muncul dari lengannya saat dia menyerang. Dia menemukan sirkulasi esensi darah di dalam tubuhnya aneh setelah mengulangi tindakan itu. Sedikit demi sedikit, esensi darahnya bergerak berlawanan dari arah biasanya. Meskipun rasanya canggung, dia tidak bisa melepaskan keinginannya untuk melepaskan kekuatan yang sama seperti Zuo Si. Aku bisa melakukan itu. Aliran darah terbalik terkutuk, Tang Wulin mendorong telapak tangannya keluar, merasakan esensi darahnya berputar-putar, energi yang terkandung di dalamnya mendidih ketika mencoba melarikan diri. Efeknya mirip dengan tubuh naga emasnya. Ini bukan hanya teknik ofensif, itu juga metode budidaya esensi darah. Jadi esensi darah bisa digunakan seperti ini juga. Sebelum dia menyadarinya, esensi darahnya meledak menjadi kemarahan. Dia melipat gandakan seolah-olah pisau telah menusuk perutnya, tersesat dan pusing, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti.
Tapi itu bukan berarti dia tidak memahami pemahaman tentang guncangan naga di surga, dan sebagai akibatnya, rasa laparnya meroket. Setengah jam kemudian, Wu Zhangkong mengerti arti menakutkan dari nafsu makan Tang Wulin yang meningkat. Tang Wulin membersihkan semua makanan di rumah Zhuo Si sendirian. Meski begitu, rasa laparnya belum terpuaskan. Dia pergi mengunjungi ruang makan setelah kembali ke pelataran luar. "Kenapa kamu sangat telat?" Feng Wuyu berdiri di pintu masuk ruang makan, tangan terlipat di belakang punggungnya. "Selamat pagi guru, apakah kamu menungguku di sini?" Tang Wulin bertanya, heran. Feng Wuyu mengangguk, menyerahkan sesuatu kepada muridnya. "Ambil ini kartu ruang makan. Apapun yang Anda beli dengannya akan dibebankan langsung ke akun saya. Sekarang pergilah, makan." Kartu itu berwarna hitam dengan ukiran perak. Itu sangat berat untuk ukurannya juga. Faktanya itu 10 kali lebih berat dari kartu perak dengan ukuran yang sama. Terbuat dari logam apa itu membuat Tang Wulin menebak-nebak. Saat kakinya yang tertinggal meninggalkan pintu masuk, dia mendengar Feng Wuyu berteriak. "Jadi Zhuo Si adalah kakekmu?" "Hah, bagaimana kamu tahu?" Petik 2. Feng Wuyu mengungkapkan senyum nakal. "Bagaimana bisa aku tidak? Sekarang cepat pergi makan." Dengan kata-kata ini diucapkan, dia pergi. Melihat kartu baru itu sekilas terakhir, Tang Wulin bergegas ke ruang makan. Dia akan berperang melawan para juru masak. "Semuanya gratis. Saya bisa makan sebanyak yang saya mau." Karena makan adalah metode kultivasi baginya, dia harus mengonsumsi makanan bergizi sebanyak mungkin. Karena tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, dia menahan diri pada waktu makan beberapa hari terakhir. Tapi tidak lagi. Dia melahap dirinya sendiri seperti raja sekarang. Setelah meneror kafetaria beberapa saat lagi, Tang Wulin menyeret perutnya ke kelas tepat pada waktunya. Dia terlalu puas setelah makan, praktis memancarkan aura kepuasan saat dia berjalan melewati pintu ruang kuliah. Namun, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, keheningan mutlak menyelimuti kelas dan semua mata tertuju padanya. Tang Wulin menghapus senyum puas dari wajahnya dan mengangguk tegas kepada teman-teman sekelasnya. Dia segera menuju ke tempat duduknya. Xie mengikutnya saat dia duduk. "Apa yang terjadi dengan Anda? Mengapa Anda absen beberapa hari terakhir?" Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia merasakan tatapan berduri menggali ke punggungnya. Dia berbalik. Itu adalah Wu Siduo. Dia memelototinya dengan mata sedingin es, sama sekali tidak menutupi ketidakpuasannya. Tang Wulin hampir mengalami serangan jantung ketika dia menyadari alasan tatapannya. Tepat setelah mereka memutuskan untuk membuat baju besi perang, dia menghilang selama 3 hari. 3 hari itu benar-benar tak ternilai. Dia mengirimkan senyum minta maaf padanya. Dia tahu ketidakhadirannya telah merepotkan semua orang. Wu Siduo memutar matanya, berpaling darinya. Dengan menyingkir, Tang Wulin melirik Luo Guixing, tetapi pria muda itu tersenyum seperti biasa. Dia tidak bisa mengumpulkan emosi sebenarnya dari teman satu grupnya. "Mari kita mulai mendiskusikan rencana desain armor tempur kita. Setiap orang telah memilih logam yang ingin mereka gunakan," Gu Yue berbisik ke telinganya. "Kamu harus mulai bekerja, Wulin. Saya harus menyelesaikan desain untuk baju besi tangan kanan semua orang segera." Petik 2. "MN. Aku tahu. Saya minta maaf. Saya telah merepotkan kalian semua. Saya akan menempa logam semua orang hari ini," kata Tang Wulin, hampir tersandung kata-katanya. "Anda menerobos?" Gu Yue bertanya dengan heran, suaranya masih rendah. Tang Wulin menghadapinya, matanya lebar. "Anda dapat memberitahu?" Gu Yue mengangguk. "Auramu berbeda dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa Anda telah mencapai level yang lebih tinggi. Anda memiliki 3 dering sekarang, kan?" Petik 2. "MN." Tang Wulin menjawab sambil tersenyum. "Wow, Kapten. Anda juga menerobos." Meskipun Tang Wulin dan Gu Yue berbisik satu sama lain, Su Xiaoyan masih mendengar dari kursinya di sebelah Gu Yue. Dia memiliki sepasang telinga yang bagus. "Apa maksudmu, juga?" Tang Wulin terkejut menemukan Su Xiaoyan dalam semangat yang tinggi. Su Xiaoyan menyeringai, gelombang kepuasan menari darinya. "Saya berhasil menembus peringkat 32 hari lalu. Saya merasa luar biasa. Besok adalah hari istirahat, jadi kakak Gu Yue berjanji akan membawaku untuk mendapatkan jiwa roh yang baru." Petik 2. "Apakah kamu ingin ikut dengan kami?" Tang Wulin tersenyum pahit. "Hitung aku. Saya memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan dan tidak ada sedetik pun yang tersisa. Aku telah melewatkan banyak kelas. Lebih dari sebelumnya,
Tang Wulin merasa terdesak waktu. Dia harus mengikuti pelajaran intens di Akademi Shrek, dan sekarang dia memiliki 3 cincin jiwa, ada 2 guru pandai besi menunggu untuk membimbingnya. Dia akan terkutuk jika dia membiarkan sedetik pun sia-sia. Baik-baik saja maka. Su Xiaoyan terkikik. Jiwa seperti apa yang menurut kalian harus saya dapatkan kali ini? Aku punya banyak uang, dan kakak Gu Yue bilang dia bisa memberiku diskon. Petik 2. Tang Wulin berpikir sejenak, yang terbaik adalah mendapatkan jiwa roh yang cocok dengan Anda. Tentu saja, karena itu juga tergantung pada pilihan yang tersedia, peluang akan memainkan faktor besar dalam hal ini. Semoga berhasil. MN. Sebelum mereka dapat mengatakan apapun, Shen Yi tiba di mimbar dan mendekati mimbar. Ayo mulai kelas. Tang Wulin memutar kepalanya untuk menemukannya sedang menatapnya. Mengambil isyarat, dia melesat seperti roket dari kursinya dan berteriak, berdiri. Seluruh kelas bangkit bersamanya. Selamat pagi guru. Shen Yi mengangguk, puas. Ambil kursimu. Pandangannya beralih dari Tang Wulin ke seluruh kelas, tajam dan cerdas seperti elang. Hari ini kami mengadakan kelas tempur. Anda akan bertarung bersama dalam kelompok pembuat misya Anda. Anda tidak akan berdebat satu sama lain, tetapi dengan saya atau Guru Wu. Pemimpin kelompok, pimpin kelompok Anda. Kami pergi sekarang. Shen Yi dan Wu Zhangkong menuju pintu tanpa melihat kedua. Kelas tempur. Pikiran itu membuat Tang Wulin terkejut. Kemudian kegembiraan keluar dari dadanya. Bagaimanapun, dia baru saja menerima cincin ketiganya dan menghancurkan segel Raja Naga Emas lainnya. Jika bukan karena pengendalian dirinya yang kuat, Tang Wulin akan segera bangkit dari kursinya, ingin menguji kekuatan barunya. Saya bertanya-tanya bagaimana kelas tempur nantinya di Shrek. Kelompok saya hanya memiliki 4 orang dan kami akan melawan Guru Shen dan Guru Wu, namun, kami jauh lebih kuat dari kelompok lain. Kami juga memiliki Wu Shiduo dan keempat cincinnya. Sisanya memiliki 3 cincin. Faktanya, keterampilan fusi jiwa Wu Shiduo sudah sekuat gabungan seluruh kelompok. Arena sparring berada di sisi selatan lantai pertama gedung sekolah. Setelah melewati koridor yang lebar, para siswa menemukan diri mereka di arena melingkar yang besar. Diameternya lebih dari 100 meter, dengan semua jenis mesin yang melapisi perimeter untuk merekam pertempuran, menganalisis pertempuran tersebut, dan bertindak sebagai pengaman jika terjadi kecelakaan. Tidak seperti tempat mereka bertarung untuk kursi ketua kelas, ini adalah arena perdebatan yang asli. Sementara luka yang ditimbulkan di medan perang virtual juga menjadi kenyataan, bahaya kematian tidak membayangi para siswa. Mereka tidak bisa mati di sana dan karena itu bertempur lebih agresif, mengambil lebih banyak risiko daripada jika mereka berada di dunia nyata. Ini tidak terjadi di sini. Shen Yi dan Wu Zhangkong naik ke atas panggung. Para siswa dialihkan ke samping dan berbaris di tepi platform. Menyadari obrolan itu, Tang Wulin memberi isyarat kepada teman-teman sekelasnya untuk diam tetapi menemukan bahwa tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Beberapa langsung mengabaikannya. Dia menghela nafas panjang. Sepertinya ketidakhadiran saya membuat saya kurang penting di mata mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Saya hanya harus bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Shen Yi menyapu matanya yang tajam melalui kerumunan. Secara alami, kelas tempur terdiri dari pertarungan langsung. Fokus hari ini adalah kerja tim. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bersama dengan kelompok Anda akan melawan saya atau Guru Wu. Selain perlengkapan perang kami akan menggunakan kekuatan penuh kami. Bibirnya sedikit melengkung ke atas. Grup manapun yang mengalahkan kami akan mendapat nilai penuh. Jika tidak, skor Anda akan bergantung pada kinerja Anda. Putuskan siapa yang ingin Anda lawan, saya atau Guru Wu. Kami juga akan menilai keputusan Anda. Kamu punya waktu 5 menit untuk berdiskusi, lalu pertarungan akan dimulai dengan kelompok Dewan Kelas. Petik 2. Gu Yue, Luo Guixing, dan Wu Shiduo beringsut mendekati sisi Tang Wulin. Wajah Tang Wulin adalah gambar permintaan maaf. Maaf atas ketidakhadiran saya. Setelah menembus peringkat 30, tubuh saya mengalami beberapa masalah yang tidak terduga. Saya harus bolos kelas sampai meditasi saya selesai. Petik 2. Wu Shiduo bertindak seolah-olah dia tidak mendengar permintaan maafnya sama sekali. Kita bisa membicarakannya setelah pertempuran. Jadi, siapa yang harus kita pilih? Petik 2. Guru Wu, jawab Tang Wulin segera. Mengapa? Wu Shiduo mengangkat alis ke arahnya. Jelas sekali Guru Wu itu kuat. Faktanya, dia seharusnya lebih kuat dari Guru Shen. Petik 2. Gu Yue dan saya datang ke Akademi Shrek dari Akademi Issea bersama Guru Wu.
Dia adalah guru kami selama kami di sana, jadi kami memahami kemampuannya. Karena kedua guru itu kuat, saya pikir akan lebih baik untuk meminimalkan faktor yang tidak diketahui dalam pertempuran. Itulah mengapa jika kita memilih guru Wu, setidaknya kita dapat merencanakan berdasarkan kemampuannya. Petik 2. Saya setuju, kata Luo Guixing. Kami tidak punya banyak waktu. Beri kami ikhtisar singkat tentang keterampilan jiwa guru Wu. Petik 2. Nadanya kuat. Itu memberinya penampilan sebagai pemimpin tim. Tang Wulin mengamati teman satu grupnya sejenak, tidak begitu tahu bagaimana perasaannya tentang itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan untuk menggambarkan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan karakteristik jiwa bela dirinya. Apa peran kita? Wu Siduo bertanya. Karena dia biasanya bertarung sendirian, dia tidak terbiasa dengan taktik tim. Tang Wulin, kamu pandai mengontrol, tapi kamu bahkan lebih baik dalam menyerang. Anda harus menjadi pelopor, kata Luo Guixing. Wu Siduo, kamu harus meluncurkan serangan diam-diam dari samping. Aku akan berada di tengah untuk mengontrol aliran pertempuran, dan Gu Yue akan memberikan tembakan perlindungan dari belakang. Ini pertama kalinya kami bertarung bersama, jadi rencana kami tidak bisa terlalu rumit. Sederhana adalah kuncinya di sini. Petik 2. Saat Gu Yue membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Tang Wulin menarik tangannya dan berkata, baiklah. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Petik 2. Luo Guixing tersenyum. 5 menit mereka telah berakhir. Mereka berempat naik ke atas panggung. Kami memilih guru Wu, kata Luo Guixing. Tang Wulin berdiri di depan dengan Luo Guixing tepat di belakangnya. Gu Yue berada di belakang Luo Guixing, dan Wu Siduo tetap di sisi Tang Wulin. Itu adalah formasi pertempuran yang aneh. Wu Siduo mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin. Bisakah kamu membuatnya sibuk? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Guru Wu memiliki 7 cincin. Aku hanya bisa memberi kita sedikit waktu. Petik 2. MN. Lakukan yang terbaik, kata Wu Siduo. Tang Wulin, beri kami waktu 3 detik, kata Luo Guixing. Aku akan mendukungmu, jadi jangan menahan sama sekali. Baik, berdengung memenuhi udara saat kubah cahaya menutupi arena. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, matanya fokus pada sosok di depannya. Berdiri 50 meter jauhnya adalah Wu Zhangkong, jubah putihnya yang biasa mengepul lembut di aura dinginnya. Mulailah, kata Shen Yi, suara tajam menembus dengungan. Tang Wulin langsung beraksi dalam sekejap mata. Tanah retak di bawah kakinya saat dia mengerahkan kekuatannya. Dia melompat menuju Wu Zhangkong, cincin jiwanya muncul di sekitarnya di tengah penerbangan, sekarat dalam cahaya ungu mereka. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu sekarang. Ini melampaui konfigurasi optimal buku teks, dan melambangkan kekuatannya. Di luar panggung, rekan-rekannya langsung menyadari bahwa dia telah menerobos. Rerumputan Blue Silver keluar dari sekelilingnya atas perintahnya. Mereka berkilau lebih terang dari sebelumnya, urat-urat di dalamnya lebih kompleks, seolah-olah mereka telah berubah dari daun menjadi manusia. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang perubahan pada rumput Blue Silvernya, Tang Wulin tahu itu telah menjadi lebih kuat. Pertumbuhan ini tidak semata-mata dikaitkan dengan mendapatkan cincin ketiganya. Menghancurkan segel Raja Naga Emas lainnya juga telah membantu penyubliman jiwa bela dirinya. Rerumputan bergegas menuju Wu Zhangkong seperti gelombang tanaman merambat raksasa. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Bin. Sementara tanaman merambat memenuhi Wu Zhangkong, cahaya melintas di mata Tang Wulin, esensi darahnya mendidih. Sisik emas muncul di sepanjang lengan kanannya, di bahu kanannya, dan di sebagian besar tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga emas yang mematikan. Dia tidak berani menahan Wu Zhangkong, tidak ketika Shen Yi dengan jelas mengatakan bahwa para guru akan bertarung dengan kekuatan penuh. Baru sekarang Wu Zhangkong mulai bergerak. Cincin jiwa muncul di bawahnya, 2 cincin kuning pertama, diikuti oleh 3 cincin ungu. Akhirnya, 2 cincin hitam muncul, melengkapi konfigurasi yang menakutkan ini. Skyfrost Sword muncul di tangannya dalam sekejap, suhu arena langsung turun drastis. Dia mencubit ujung pedang dengan tangan kirinya. Dengan goyangan kanannya, pedang itu mengeluarkan cahaya ke telapak tangan kirinya, mekar menjadi bunga. Itu adalah skill jiwa pertamanya, Frost Scar. Daripada mengandalkan ilmu pedangnya, dia menggunakan skill jiwanya tanpa berpikir lagi. Tang Wulin menghadapi aura kuat dari Soul Sage 7 cincin dengan gigi terkatup. Tidak sekalipun rumput Blue Silvernya rileks dalam serangannya terhadap Wu Zhangkong, meskipun sebagian telah terpisah dari yang lain dan kembali kepadanya.
Itu berputar di depannya untuk membentuk perisai. Frost Scars berterbangan di udara, mengancam akan merobek gelombang rerumputan Blue Silver. Saat mereka bertabrakan, bagaimanapun, rumput melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Alih-alih mengirisnya, Frost Scar hanya berhasil melapisinya di lapisan es, membekukannya di tempatnya. Adegan ini membuat Wu Zhangkong menyipitkan matanya, dan dia mengangguk pada dirinya sendiri untuk mengerti. Saya mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh saya, tetapi saya memfokuskan semua Frost Scars saya pada satu tempat. Rumput Blue Silver Wulin benar-benar tumbuh lebih kuat. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, cahaya perak muncul di kaki Wu Zhangkong. Luo Guixing menggunakan kunci spasial, mengatur waktunya sehingga itu diaktifkan segera setelah Wu Zhangkong menggunakan Frost Scar, saat yang tepat dia akan mengirimkan keterampilan jiwa lain. Perbedaan besar dalam kultivasi mereka berarti Luo Guixing tidak dapat sepenuhnya menahan Wu Zhangkong. Namun, dia hampir tidak berhasil mengganggu Wu Zhangkong dan mencegahnya merangkai keterampilan jiwa. Wu Shiduo menukik pada saat itu. Sejak awal pertempuran, dia memastikan untuk tetap satu langkah di belakang Tang Wulin, siap menerkam di celah apapun. Saat Luo Guixing membuat Wu Zhangkong tersandung, dia terjun dengan skill jiwa pertamanya, Hell Rush. Dia tiba di depan Wu Zhangkong dalam bayangan kabur, mencakar tulang rusuknya. Meskipun ini pertama kalinya mereka bertarung bersama, keempatnya selaras dengan sempurna. Jubah putih Wu Zhangkong berkibar saat dia memutar tubuhnya untuk memenuhi serangan cakar. Pedangnya memblokirnya dengan dering logam yang bergema, pertahanannya yang sempurna memukau Wu Shiduo. Dia tampak seperti tersambar petir. Sebelum Wu Zhangkong bisa menghukumnya karena kesalahannya, Luo Guixing memindahkannya. Tang Wulin memanfaatkan serangan Wu Shiduo untuk memperpendek jarak antara dirinya dan Wu Zhangkong. Sekarang di depan Wu Zhangkong, dia menebas dengan cakar naganya, merobek udara dengan desisan yang terdengar. 5 lampu emas gelap melesat dari cakarnya. Topeng es Wu Zhangkong akhirnya retak, menunjukkan sedikit keheranan. Pedangnya terangkat untuk menghadapi serangan ini dengan sinar pedang putihnya sendiri. Sinar ini jauh lebih besar dari Frost Scar sebelumnya, tetapi jauh lebih sederhana dalam konstruksi, hanya menyerupai bilah yang panjang. Namun, Tang Wulin melihat penampilannya yang polos. Pada kenyataannya, itu adalah serangan yang terdiri dari ribuan Frost Scars yang menyatu. Meskipun itu adalah keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong, penggunaan mahirnya mengubahnya menjadi binatang buas yang harus diperhitungkan. Sinar pedang putih dan cahaya keemasan bertabrakan dalam ledakan partikel. Tang Wulin keluar dari pertukaran yang ditutupi lapisan es, tetapi Wu Zhangkong juga telah dipaksa kembali. Dia memblokirnya. Tang Wulin melepaskan raungan primitif dan 3 cincin jiwa ungunya memudar. Cincin jiwa emas bercahaya muncul di tempat mereka. Esensi darah menggelegak di dalam dirinya, dengan liar mengalir melalui tubuhnya saat dia mengaktifkan tubuh naga emas. Cahaya emas merayap keluar dan melingkari tubuh Tang Wulin. Raungan naga menggelegar di seluruh stadion, dan seluruh tubuh Tang Wulin berubah warna keemasan. Lengan kanannya meledak, memperlihatkan lengan kanan bersisik emasnya yang meledak dengan kekuatan. Setiap sisik tegak, dan cakarnya sepertinya tumbuh sedikit lebih besar. Kekuatan esensi darahnya yang melonjak langsung menghilangkan embun beku di tubuhnya. Dia menebas dengan cakarnya sekali lagi, mengirimkan 5 balok emas tua yang masing-masing panjangnya lebih dari 2 meter. Saat mereka muncul, ruang antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong tampak terdistorsi, raungan naga menjadi lebih keras dari sebelumnya. Beberapa saat sebelumnya, Luo Guixing memindahkan Wu Shiduo ke belakang Wu Zhangkong. Memanfaatkan waktu yang dibeli Tang Wulin dengan bentrokan eksplosifnya melawan Wu Zhangkong, dia memanggil jiwa bela dirinya yang kedua. Cahaya hitam dan putih berputar di sekelilingnya, tubuhnya tumbuh lebih besar dan berubah menjadi macan putih neraka. Lawan mereka adalah Soul Sage 7 cincin dan seorang guru di Akademi Shrek. Tidak ada gunanya menahan atau mengulur waktu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga dari awal. Rencana Luo Guixing mensyaratkan bermain dengan masing-masing kekuatan mereka dan meminta mereka melepaskan serangan terbesar mereka pada Wu Zhangkong pada saat yang bersamaan. Selama mereka melakukan itu, setidaknya mereka bisa menampilkan kekuatan mereka dengan benar. Sementara Tang Wulin menyerang Wu Zhangkong dari depan dengan Golden Dragon Dreadclaw, Wu Shiduo menyerangnya dari belakang dalam bentuk Hell White Tiger miliknya. Pada saat yang sama, tombak 4 warna muncul di udara dan ditembakkan ke arah kepala Wu Zhangkong mengikuti busur yang diplot dengan tepat. Rahang pada dasarnya setiap siswa yang menonton sudah jatuh. Serangan gabungan dari dewan kelas mereka terlalu ganas,
terutama naga emas Dreadclaw Tang Wulin dan harimau putih neraka Wu Shiduo. Setiap orang bisa merasakan kekuatan menggelora dari dua serangan itu. Menghadapi serangan dari tiga arah yang berbeda, cincin jiwa keempat Wu Zhangkong menyala saat dia hanya menusukkan pedang langitnya ke langit. Tang Wulin dan Wu Shiduo segera merasa seolah-olah mereka tidak lagi melawan manusia. Sebaliknya, mereka menentang gunung yang menjulang tinggi. Mereka tahu mereka tidak akan bisa mengguncang gunung ini tidak peduli apa yang mereka coba. Badai energi meledak dari Wu Zhangkong. Itu menyapu lawan-lawannya, mengarahkan Wu Shiduo, mengalahkan Dreadclaw naga emas Tang Wulin, dan akhirnya membubarkan hujan es tombak 4 warna yang masuk. Ledakan gemuruh mengguncang arena, penghalang yang mengelilinginya bergetar di depan gelombang kejut. Keheningan mencekam menyelimuti para penonton saat mereka menyaksikan panggung yang dipenuhi debu dengan mata menyipit, tak sabar menunggu debu mengendap dan mengungkap hasil bentrokan. Tiba-tiba, suara mendengung menembus keheningan, dan cahaya biru menembus langit. Itu membentang 7 meter ke udara, lalu menampakkan dirinya sebagai pedang besar biru besar. Gelombang dingin meletus darinya, menjatuhkan Tang Wulin dan macan putih neraka. Pedang raksasa itu kemudian terbelah menjadi 9 pedang terpisah dan ditembakkan ke arah Tang Wulin dan Wu Shiduo. Bahkan siswa yang menyaksikan di luar panggung merasa sulit untuk bernapas di hadapan kekuatan pedang. Cahaya perak menyelimuti Wu Shiduo, memindahkannya dari bahaya sekali lagi. Dengan salah satu target mereka hilang, 9 pedang itu berubah arah, memfokuskan semua kekuatan dingin mereka pada Tang Wulin. Bahkan jika dia memiliki 9 nyawa, Tang Wulin tidak akan selamat dari serangan gencar ini. Wu Zhangkong telah menggunakan skill jiwa keempat dan kelima, Frost Song dan Frost Song Moon. Dia tidak menahan apapun, segera menggunakan dua keterampilan jiwa terkuatnya. Tidak ada cara bagi Tang Wulin untuk menghindari 9 pedang ini. Namun, beberapa inci sebelum mereka mengirisnya, dia menghilang dalam kilatan cahaya perak. Luar biasa. Semua penonton berpaling untuk menatap Luo Guixing dengan kagum. Ini adalah kedua kalinya dia memindahkan rekan satu timnya keluar dari bahaya tepat pada waktunya. Selanjutnya, teleportasi kedua terjadi hanya sepersekian detik sebelum Frost Song membelah Tang Wulin menjadi berkeping-keping. Bahkan Tang Wulin telah menguatkan dirinya untuk menerima serangan dengan cakar naganya. Namun, para siswa segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Seperti mereka, Luo Guixing memasang ekspresi kaget. Dia perlahan menoleh untuk melihat ke belakang. Sebelumnya, dia telah memindahkan Wu Shiduo di depannya untuk melindunginya dari gelombang dingin. Tang Wulin, bagaimanapun, telah diteleportasi ke belakang, tepat di sebelah Gu Yue. Luo Guixing menatap Gu Yue dengan kaget. Kamu bisa mengontrol ruang. Gu Yue dengan tenang bertemu dengan tatapannya. Jika Anda bisa melakukannya, mengapa saya tidak bisa? Hati-hati, Wu Shiduo memperingatkan saat dia berbalik untuk menghadapi Wu Zhangkong. Dia meraung ke langit dan melesat ke depan, bentuk macan besarnya menjadi transparan. Frost Song Moons memenuhi langit. Menghadapi serangan Wu Shiduo, Wu Zhangkong hanya mengangkat tangan kanannya untuk menggenggam pedang besar Frost Song. Dia mengarahkannya ke langit, menyapu tatapan sedingin es keempat lawannya. Alih-alih menyerang dengan pedangnya, dia mendorong tangannya yang lain ke Wu Shiduo yang masuk. Cincin jiwa keduanya menyala, dan kabut putih keluar dari telapak tangannya, menelan macan putih neraka dalam sekejap. Kemudian, dia menggunakan Frost Song dan menebas 3 lainnya dengan lusinan Frost Scars. Tang Wulin berjalan di depan Luo Guixing, ketenangan yang sejuk menetap di wajahnya. Meskipun dia menghadapi Wu Zhangkong, dia sama sekali tidak bingung. Cincin jiwanya muncul dan menyala, dan dengan dia sebagai pusat dari semuanya, sekelilingnya mulai berubah menjadi tembus cahaya. Rerumputan Blue Silver menyerbu keluar dari tanah, memanjat membentuk jaring raksasa di sekelilingnya, Luo Guixing dan Gu Yue. Jaring yang dijalin erat dari rumput seperti tanaman merambat berhasil menahan serangan Frost Scars, mengulur waktu mereka bertiga, tetapi tanaman merambat segera mulai hancur satu demi satu. Tang Wulin menghendaki tombak dari rumput Blue Silver meletus dari tanah, mengirimkan puing-puing kemana-mana. Tombak memperkuat jaring, bertindak sebagai pertahanan sekunder melawan Frost Scars. Dengan kedatangan mereka, laju di mana Frost Scars menembus pertahanannya segera melambat. Berputar, teriak Gu Yue. Dengan lambaian tangannya, 3 cincin jiwanya menyala satu persatu, menyulap tornado hijau raksasa di sekelilingnya dan Tang Wulin. Tornado menyedot puing-puing di sekitarnya dan meluas, dengan cepat berubah menjadi badai pasir yang mirip dengan yang dia gunakan untuk melawan Wu Shiduo tempo hari. Luo Guixing, bagaimanapun, tidak terkena tornado.
Itu membuat Luo Guixing tersandung keluar dari kekacauannya, namun, sebuah sulur melesat, melilit pinggangnya, lalu menariknya kembali ke Tang Wulin dan Gu Yue. Gu Yue memelototi Tang Wulin. Kamu terlalu baik hati. Tidakkah kamu melihat bahwa dia menargetkanmu? Petik 2. Tang Wulin hanya bisa memberinya senyum lembut sementara ekspresi Luo Guixing menjadi gelap. Namun, keterkejutan segera menyebar di kedua wajah mereka. Tepat di depan mata mereka, Gu Yue melangkah maju. Dia memasang ekspresi serius, 3 cincin jiwanya berkelap-kelip saat gelombang kekuatan mengamuk di sekelilingnya. Tangannya menari seperti kupu-kupu, bola cahaya terus bermunculan dan menari tertiup angin tornado. Tornado dimulai dengan rona hijau, tapi Gu Yue menambahkan es ke dalamnya saat itu tumbuh lebih besar, bercampur dengan tanah yang lepas untuk memberikan semburat biru. Dengan tambahan es, ketiganya bisa dengan jelas merasakan tekanan dingin dari pedang langit Wu Zhangkong berkurang. Luo Guixing menatap kosong ke pemandangan di depannya. Ini masih belum berakhir. Tangan Gu Yue sekarang menjadi warna perak saat dia menembakkan cahaya perak ke tornado, memberikan sedikit kegelapan. Luo Guixing kehilangan kata-kata. Dia bisa mengontrol 4 elemen. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Yue memegang api, bumi, es, dan luar angkasa. Tapi itu belum semuanya. Dia bahkan bisa menggabungkannya. Menggabungkan 2 elemen menciptakan tornado di puncak level 3 cincin. 3 elemen memungkinkannya mencapai tingkat 4 cincin. Memadukan 4 elemen memungkinkannya menyaingi kekuatan harimau putih neraka Wu Shiduo. Namun, ini bukanlah akhir dari tornado berelemen 4. Pada titik ini, semburat abu-abu mencemari warna hijau asli tornado tersebut. Itu melolong dengan keheningan yang mematikan. Frost Scar terbang ke tornado tapi langsung digiling menjadi bubuk. Yang lain terbang segera setelah itu, tetapi hasilnya persis sama. Shen Yi telah mematikan layar untuk pertempuran terakhir. Ada beberapa hal yang dia tidak bisa biarkan semua orang melihatnya. Ini berarti Luo Guixing belum melihat pertarungan terakhir Gu Yue melawan Wu Shiduo selama kompetisi untuk posisi ketua kelas, jadi dia sama sekali tidak menyadari betapa kuatnya dia. Itu juga bukan hal yang akan disebutkan Wu Shiduo. Akibatnya, ini adalah pertama kalinya Luo Guixing menyaksikan kekuatan Gu Yue. Luo Guixing tidak menerima Tang Wulin menjadi ketua kelas. Dalam pandangannya, kemampuan kontrol dan kekuatan Tang Wulin cukup baik, tetapi tidak mendekati puncak kekuasaan. Dia mengira Tang Wulin menang karena skema dan keberuntungannya. Faktanya, dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya menahan dan mendominasi Tang Wulin dalam pertempuran 1 lawan 1. Namun, setelah menyaksikan tampilan kekuatan menakutkan naga emas Dreadclaw Tang Wulin hari ini, pendapatnya berubah. Meskipun Dreadclaw tidak bisa dibandingkan dengan harimau putih neraka Wu Shiduo, itu tidak perlu waktu untuk mempersiapkan seperti keterampilan fusi jiwa dan bisa langsung meledak dengan kekuatan mematikan. Selain itu, sekarang setelah dia mendapatkan cincin jiwa ketiganya, aura Tang Wulin jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang bisa menandingi tornado elemen 4 Gu Yue. Fakta bahwa dia bisa menggunakan 4 elemen untuk membuat serangan fusi di tengah pertempuran membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan spiritual paling tidak di alam roh laut. Bahkan sebagai seorang serdadu, Luo Guixing merasa kurang di hadapannya. Jadi dia orang terkuat di kelas kami. Tapi, dia menyerahkan posisi ketua kelas ke Tang Wulin. Apakah itu berarti masih ada sesuatu yang lebih padanya? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Luo Guixing. Saat tornado mengamuk, frost mist yang menutupi area di luarnya surut. Macan putih neraka tidak terlihat, dan hanya Wu Shiduo yang tidak bergerak berdiri di tempatnya. Seluruh tubuhnya berkilau dalam cahaya, padat membeku. Wu Zhangkong menarik Frost Song Moons memenuhi langit. Kemudian cincin jiwa ketiganya menyala, menandakan bahwa waktu untuk Sky Frost Slash-nya telah tiba. Dia tidak bergerak satu langkah pun ke depan. Sebagai gantinya, dia hanya memerintahkan pedang besar Frost Song miliknya untuk menebas ke bawah. Cahaya pedang sepanjang 10 meter ditembakkan, menempuh jarak 50 meter untuk mengiris tornado itu, langsung menghilangkannya. Bahkan serangan fusi 4 elemen tidak bisa menahan kekuatan dari Sky Frost Slash yang ditingkatkan oleh Frost Song. Selanjutnya, tabrakan skill jiwa hanya memperlambat cahaya pedang, menyebabkannya sedikit redup. Tornado itu hancur dalam sekejap. Pada saat Tang Wulin, Gu Yue, dan Luo Guoxing terlihat, Wu Zhangkong telah menyarungkan pedangnya. Bodoh. Dia menatap mereka dengan mata sedingin es. Kata itu bergema dengan kebenaran. Pertempuran telah berakhir, dan kelompok Tang Wulin telah kalah. Tanpa macan putih neraka Wu Shiduo,
dan mengingat betapa lelahnya mereka yang lain, jika Wu Zhangkong menekan serangan itu, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Satu kata kritik ini membuat ketiganya merasa malu. Semuanya mengerti apa yang dia maksud. Mereka hanya berkoordinasi dengan baik di awal pertempuran. Namun, mereka berantakan tak lama setelah Luo Guixing memindahkan Wu Shiduo dari bahaya dan Gu Yue melakukan hal yang sama untuk Tang Wulin. Kerja tim Tang Wulin dan Gu Yue sama sekali tidak sempurna, terutama ketika Luo Guixing yang enggan ditambahkan ke dalam campuran. Koordinasi mereka telah hancur dengan cara yang sangat bagus. Gabungan mereka berempat tidak bisa berdiri sejajar dengan Wu Zhangkong, apalagi saat kerja tim mereka berantakan. Wu Zhangkong membanting salah satu telapak tangannya ke tubuh Wu Shiduo, menghilangkan embun beku yang menutupi dirinya dan membuatnya terbangun. Meskipun dia telah benar-benar membeku beberapa saat sebelumnya, bahkan tidak ada sedikit pun rasa menggigil yang dapat terlihat di tubuhnya yang sekarang telah mencair. Mereka berempat menundukkan kepala saat turun dari panggung. Shen Yi tidak menyumbangkan kata-kata kritik dan hanya memerintahkan kelompok berikutnya untuk naik. Wu Shiduo melihat dari Tang Wulin ke Luo Guixing. Dia kemudian mendengus dan berjalan pergi, memasang ekspresi jelek saat dia mencari tempat untuk duduk. Tang Wulin menghela nafas. Ini salahku. Saya meremehkan Guru Wu. Sekarang dia memiliki 7 cincin, dia setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya juga tidak berkoordinasi dengan baik dengan semua orang. Petik 2. Luo Guixing tidak menanggapi. Dia pergi begitu saja tanpa suara, mencari tempat duduk juga. Apakah Anda pemimpin tim? Gu Yue memelototi Tang Wulin. Tidak, kamu bukan, jadi mengapa kamu disalahkan? Dialah yang membuat rencana untuk tim, tetapi Anda tidak mendengar dia mengatakan apa-apa. Petik 2. Mendengar ini, Luo Guixing menoleh untuk melihat Gu Yue, amarah berkedip di matanya, tapi Gu Yue mengabaikannya. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Tidak mungkin menjadi master armor pertempuran sendirian. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan kerjasama yang sepenuh hati dari semua orang. Hal-hal pasti tidak terjadi seperti yang dia harapkan.